Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya Nadu Anjani selaku moderator dari kelompok 3 akan memandu jalannya presentasi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi puasa. Anggota kelompok 3 terdiri dari 1. Tazkiyah Zaki Wafiyah, 2. Salsa Hadida Rahma, 3. Difta Nur Alfiana, 4. Nadu Anjani, 5. Saniatul Fauziyah, 6. Aziza Khairun Nisa. 8 materi yang akan dibahas yaitu 1. Macam puasa wajib, 2. Pihak yang boleh meninggalkan puasa, 3. Hukum qada puasa wajib, 4. Amalan fadilah di bulan Ramadan, 5. Macam puasa sunnah dan keutamaannya, 6. Puasa yang dimakruhkan, 7. Puasa yang diharamkan, 8. Hikmah puasa. Pengertian puasa. Puasa merupakan suatu tindakan menghindari makan, minum, serta segala hal lain yang dapat memuaskan hasrat-hasrat psikis maupun fisik yang dilakukan pada masa tertentu. Makna dan tujuannya secara umum adalah untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, merenung, mawas diri, dan meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah macam puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan dilakukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ada surah Al-Baqarah ayat 183. Orang yang wajib berpuasa Ramadan adalah orang yang balik, sehat jasmani rohani, dan bukan musafir. Puasa tidak wajib bagi wanita yang sedang haid. Yang kedua yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seseorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya diampuni. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan tazkiyatun nafs atau mengadakan janji pada dirinya sendiri yang wajib untuk ditepati. Pihak yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit diizinkan atau diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa apabila kondisinya sangat menyakitkan. Namun, jika sudah dalam kondisi sembuh, mereka harus mengqadha puasanya atau menggantinya di hari lain. Yang kedua, musafir. Mereka yang melakukan perjalanan jauh atau musafir, bukan untuk maksiat tetapi beribadah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun, mereka akan tetap mempunyai pilihan untuk berpuasa atau tidak. Selanjutnya yang ketiga, orang yang sudah tua, rentah, atau lemah. Ketika orang lansia yang memiliki keadaan lemah dan sakit-sakitan, serta merasa berat untuk menjalankan ibadah puasa, mereka diperbolehkan untuk tidak melaksanakannya, tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah. Yang keempat, hamil dan menyusui. Wanita ketika hamil dan menyusui, maka mereka mendapatkan rukhsah untuk tidak menjalankan puasa, tetapi tetap harus menggantinya di lain hari. Kondisi ini juga berlaku bagi wanita dalam keadaan haid dan nifas, karena itu dianggap seperti orang yang sedang sakit. Namun, mereka harus tetap mengganti puasa di hari lain. Bab yang ketiga, hukum qada puasa wajib. Qada adalah mengganti. Qada menurut bahasa Arab diambil dari kata qada, qada, dan qadiyah, yang berarti melakukan, melaksanakan, dan mengerjakan.
Qadha yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya yang disebut dengan kewajiban mengqadha. Mengqadha puasa, yaitu di mana semua umat muslim diwajibkan untuk mengganti puasa wajib atau puasa Ramadan yang telah ditinggalkan karena suatu hal, misal seperti haid atau sedang masa nifas. Kedua hal ini membuat seseorang tidak dapat berpuasa dan harus menggantinya. Qadha puasa berlaku bagi siapa saja yang memiliki kewajiban puasa tetapi tidak dapat melakukannya karena adanya uzur syar'i maupun sengaja dilakukan tanpa adanya uzur. Kalau seseorang melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak batal puasanya. Karena puasa ini bertujuan untuk mengganti ibadah yang wajib, maka puasa qadha memiliki hukum wajib. Bab yang keempat, amalan fadilah di bulan Ramadan. 1. Sholat malam. 2. Sholat tarawih. 3. Sholat witir. 4. Tadarus Al-Quran. 5. Iktikaf di masjid. 6. Sholat duha. 7. Membaca sholawat Nabi. Selanjutnya ada macam-macam puasa sunnah dan keutamaannya. Yang pertama ada puasa Syawal. Puasa ini boleh dikerjakan setelah hari raya fitrah pertama atau hari raya Idul Fitri. Dari Abi Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada puasa Senin Kamis. Puasa 2 kali seminggu bukan hanya sunnah, tetapi juga bisa menjadi rutinitas yang menyehatkan bagi tubuh. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa puasa intermiten adalah kesempatan bagi tubuh untuk membersihkan diri dari limbah dan meningkatkan laju metabolisme seseorang, membantu membakar lebih banyak kalori. Yang ketiga ada puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid mengacu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Jadi mungkin tidak sama setiap bulan pada kalender Masehi. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berkata kepadaku, sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang kau lakukan. Karena itu maka puasa Ayyamul Bid sama dengan berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat ada puasa Muharram. Hari Asyura atau hari yang jatuh setiap tanggal 10 Muharram, bulan pertama kalender Islam, merupakan hari yang penuh sejarah. Rasulullah biasa berpuasa pada setiap tanggal itu dan memerintah umatnya untuk melakukan hal serupa. Tidak ada hal yang lebih baik untuk berpuasa setelah Ramadan selain Muharram. Yang kelima ada puasa Arafah. Hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, sangat dianjurkan berpuasa. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam ada puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan sebelum Ramadan dan merupakan kesempatan yang luas untuk mempersiapkan Ramadan, baik secara spiritual maupun fisik. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah menyukai bulan Sya'ban lebih dari bulan lainnya perihal berpuasa. 6. Puasa yang dimakruhkan. Pertama, puasa pada hari Jumat secara tersendiri. Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri. Artinya, hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berpuasa pada hari Jumat, melainkan bersama 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari,
kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah hari itu. Ketiga, puasa pada hari Syak atau meragukan. Dari Silah bin Zufar berkata, kami berada di sisi Ammar pada hari yang diragukan, Ramadannya. Lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum menjauh. Maka Ammar berkata, barang siapa yang berpuasa hari ini, maka berarti dia mendurhakai Abul Qasim. 7. Puasa yang diharamkan. Pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kedua, puasa Dzor atau puasa tiap hari tanpa buka. Ketiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 bulan Dzulhijjah, kecuali untuk dam, sebagai ganti dari menyembelih kurban. Keempat, puasa wanita haid atau nifas, baru melahirkan. Kelima, istri puasa sunnah tanpa sepengetahuan dari suami atau suami tahu tapi tidak mengizinkan. 8. Hikmah puasa. 1. Perspektif religius. Ketika menjalankan puasa, kita dituntut untuk menahan sesuatu yang menjadi kebutuhan sensual nafsu. Kita dilatih untuk menjauhi dan menghindari godaan nafsu, untuk memiliki dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan praktik-praktik yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, merampas, dan sebagainya. Manusia dilatih mengendalikan nafsu libido sehingga terhindar dari zina, onani, dan perselingkuhan. Dengan berhasil menahan diri dari makanan dan kebutuhan seksual semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan kita akan lebih mampu untuk menahan diri dari perbuatan yang diharamkan dengan didasari ketaatan kepadanya. 2. Perspektif medis. Ditinjau dari aspek kesehatan, ternyata puasa memiliki beberapa manfaat yang mengagumkan. Di antaranya adalah mengistirahatkan organ pencernaan. Pada umumnya, seseorang memiliki kebiasaan makan 3 kali dalam sehari. Dengan kebiasaan ini, dapat memaksa organ pencernaannya untuk bekerja terus-menerus tanpa memberi kesempatan istirahat. Dengan berpuasa, maka organ pencernaan memiliki waktu untuk menstabilkan keadaan sebelum kembali menjalankan fungsinya. 3. Perspektif sosial. Dengan merasakan betapa menderitanya menahan lapar dan dahaga selama berpuasa, akan menumbuhkan rasa kasih sayang, solidaritas, dan kepedulian sosial terhadap nasib mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kelaparan dan kehausan hanya dirasakan selama 1 bulan, padahal orang-orang yang hidup serba kekurangan merasakannya sepanjang tahun. Perasaan ini akan mendorong seseorang untuk bersedekah dan menghilangkan sikap individualisnya sehingga tercipta hubungan harmonis antara orang kaya dan miskin. Dari materi yang telah disampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa puasa merupakan suatu tindakan menghindari makan, minum, serta segala hal yang dapat memuaskan hasrat fisik maupun psikis yang dilakukan pada masa tertentu. Pembagian puasa menurut agama Islam ada 4 macam, yaitu puasa fardu, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Pihak-pihak yang boleh meninggalkan puasa yaitu orang yang sakit, orang tua yang rentan atau lemah, musafir, dan ibu yang sedang hamil atau menyusui. Hikmah puasa yaitu menjauhkan atau menghindarkan dari godaan nafsu, mengistirahatkan organ pencernaan, dan menumbuhkan rasa kasih sayang, solidaritas, dan kepedulian sosial terhadap nasib mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.